Kebayang nggak sih kita akan langsung masuk ke sebuah misteri yang udah bikin penasaran umat manusia selama berabad-abad. Dalam penjelasan kali ini, kita bakal membedah sebuah teka-teki geografis dan teologis yang luar biasa. Miliaran orang meyakini eksistensinya secara mutlak, tapi wujud fisiknya sampai detik ini seolah hilang di telan bumi. Mari kita susun kepingan-kepingan informasi dari literatur yang kita bahas hari ini untuk melihat gambaran besarnya secara utuh. Oke, mari kita selami pertanyaan modern yang logis banget ini. Zaman sekarang, kita hidup di mana satelit bisa memetakan setiap jengkal permukaan bumi. Teknologi manusia udah menembus palung lautan terdalam dan memindai puncak gunung es paling terpencil. Nah, pertanyaannya, kalau teknologi kita udah secanggih itu, kok bisa-bisanya kita belum nemuin penghalang fisik raksasa yang ngurung Yajuj dan Majuj? Gimana caranya sebuah populasi yang supermasif beserta benteng raksasanya bisa luput dari pantauan teknologi paling mutakhir? Ini adalah paradoks yang benar-benar menarik, dan inilah inti dari eksplorasi kita. Masuk ke bagian pertama, misteri lokasi Yajuj dan Majuj. Teks sumber yang kita kaji ini memaparkan satu kemungkinan yang lumayan bikin merinding. Ada skenario kalau mereka ini sebenarnya hidup dan berdiam di bagian bawah bumi kita. Mereka bukannya mitos tanpa wujud ya, mereka benar-benar ada, cuma lagi menunggu waktu aja. Dan begitu waktunya tiba, sumber kita secara spesifik menyebutkan kalau mereka bakal muncul ke permukaan dan membinasakan sumber daya utama manusia seperti ladang dan hewan ternak. Coba bayangin, ancaman fisik berskala masif ini mungkin saja sedang tertahan di suatu tempat rahasia tepat di bawah pijakan kaki kita. Kita lanjut ke bagian kedua, jawaban dari Syekh Mahir Ahmad. Disinilah kita menemukan jawaban yang sangat mendasar dari Syekh Mahir Ahmad Asy-Syufi'i dalam bukunya yang terkenal. Beliau memberikan penjelasan yang simpel tapi sangat dalam. Kenapa benteng sebesar itu bisa terus tersembunyi? Jawabannya, ini murni karena kehendak Allah. Di titik inilah batas kemampuan teknologi manusia itu ada. Mau secanggih apapun satelit atau radar yang kita punya, kalau Sang Pencipta memang menghendaki sesuatu itu tertutup rapat, yang nggak akan ada satupun alat yang bisa menembusnya. Ini ngingetin kita kalau menurut literatur ini, ada dimensi kekuasaan yang jauh melampaui sekedar hitung-hitungan pemetaan satelit. Bagian ketiga, analogi alam gaib. Nah, bagian yang paling menarik dari teks ini adalah bagaimana ia menggunakan analogi alam gaib. Gini deh, manusia kan sibuk memetakan fisik bumi dan cuma percaya sama apa yang kelihatan. Tapi, teks tersebut mengingatkan kalau umat Islam itu mengimani keberadaan jin. Terus, ada juga dua malaikat pencatat yang selalu mendampingi setiap orang. Secara fisik, mereka nggak kelihatan kan? Tapi eksistensi mereka itu mutlak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Analogi ini tuh ngebuka pikiran kita banget, menjembatani logika kita bahwa hal-hal yang nggak bisa ditangkap oleh lensa kamera atau satelit, bukan berarti hal itu mustahil ada di sekitar kita. Jadi poin krusialnya, nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Cuma karena radar canggih kita gagal memindai lokasi mereka, bukan otomatis mereka fiktif. Teks sumber kita dengan tegas menyatakan kalau Allah secara aktif menyembunyikan rahasia dan wujud fisik mereka. Ibaratnya, ini adalah sebuah penyamaran ilahiyah yang luar biasa rapat. Mereka eksis di planet yang sama bareng kita, namun terhalang oleh sebuah tabir dimensi yang sengaja ditutup sampai waktu yang sudah ditentukan itu datang. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, wujud asli benteng tersembunyi. Bagian ini menurut saya benar-benar brilian dalam mengilustrasikan sebuah kamuflase fisik. Kalau kita mikir tentang benteng raksasa, mungkin yang terbayang adalah tembok besi raksasa ala film-film ya. Tapi ternyata, wujud asli benteng ini digambarkan sangat mengecoh. Benteng tersebut bentuknya persis kayak gunung tinggi yang tertutup tanah biasa. Benar-benar terlihat seperti gunung normal di permukaan bumi, bahkan ditumbuhi tanaman dan pepohonan. Ini adalah kamuflase yang sangat sempurna. Orang mungkin santai aja melewatinya. Satelit juga cuma melihatnya sebagai pegunungan hijau biasa. Jadi nggak ada satupun yang sadar, sampai tabir itu benar-benar diangkat nanti. Kembali ke poin utama dari teks teologis kita. Keberadaan Yajuj dan Majuj ini bukan metafora loh. Ini adalah kepastian mutlak yang sudah ditetapkan. Fakta bahwa benteng masif itu mungkin saja terhampar di depan mata kita selama ini menyamar sebagai gunung yang rimbun, meninggalkan satu pertanyaan yang cukup bikin kita merinding. Kalau sebuah penghalang raksasa aja bisa disembunyikan dengan begitu sempurna di bawah pepohonan hijau di bumi yang katanya udah selesai dipetakan ini, ada berapa banyak lagi rahasia fisik luar biasa yang lagi bersembunyi persis di depan mata kita. Sesuatu yang pastinya bikin kita pengen terus belajar. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kali ini.